Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhi Bidiroh. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat At-Taubah ayat ke-33. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kejahatan orang-orang kafir terhadap ajaran Islam, dan dikaitkan dengan ayat sesudahnya bahwa kriteria orang-orang kafir itu melakukan banyak pelanggaran. Di antaranya mereka ekonominya dengan cara batil, itu yang Quran amwalan nas bil batil. Mereka juga selalu menghalang-halangi orang-orang yang akan berbuat baik dan kikir dalam harta yang Allah berikan. Ayat sesudahnya menjelaskan kriteria orang-orang kafir. Kriteria orang kafir adalah membenci Islam. Sedangkan ayat yang kita bahas 33 itu menjelaskan tentang keunggulan Islam plus keunggulan umat Islam. Lalu kita melihat realitasnya, apa betul Islam ini atau menang? Sebenarnya tafsir Yudhiro itu ada unggul, liu'lia, ada lian suro untuk menang, tafsir Yudhiro itu untuk mengalahkan. Itu nanti kaitan tafsirnya. Tapi yang jelas ayat 33 surat Al-Baro'ah menjelaskan tentang Islam itu diunggulkan oleh Allah daripada agama-agama lain. Tapi melihat kenyataannya, ternyata sepertinya belum unggul. Dalam berbagai perhelatan selalu umat Islam kalah, baik secara regional, nasional, dan internasional. Yang pilkada terjadi kemarin, meskipun ya menang dari umat Islam, tapi umat Islamnya di tingkat internasional ketika 134 negara untuk memerdekakan Palestina, tapi dipeto oleh negara. Jadi berarti kalah. Oke, kalah. Umat Islam bingung melihat kondisi yang harusnya menang tetapi selalu kalah. Ahli sastra dan di ahli tafsir juga dia sampaikan limada tata'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam selalu kalah dan umat yang lainnya selalu menang? Inilah jawabannya surat Al-Baro'ah ayat 33. Dikaitkan dengan beberapa ayat yang lainnya. Jadi judul yang pas untuk hari ini adalah solusi efektif menghadapi kekalahan umat Islam. Tapi kita berikan solusinya. Baik, saya akan jelaskan dulu tentang teksnya. Jadi kalimat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, di situ Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan dua hal, yaitu pertama disebut al-huda. Al-huda itu di situ terjemahnya Al-Quran. Tapi al-huda itu sebenarnya ada tiga. Maja bihi minal akhbari shadiqah. Petunjuk itu apa saja yang datang dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan akhbari shadiqah. Beritanya itu objektif, jujur dan benar. Tak ada satupun berita yang tidak wujud bukti. Dan tidak ada realitas yang ada kecuali sudah dicatat di Al-Quran. Itu al-huda makna yang pertama. Yang kedua, al-huda itu maknanya al-aqidatus shahihah. Akidahnya benar, tauhidnya lurus, muwafaqatil waqi, sesuai dengan realitas, waqi'un lil waqi'i, dan ada nasiun adalilin, ada alasan yang konkret. Itu tafsir kalimat al-huda yang kedua. Al-huda makna yang ketiga adalah al-ilmun nafi, berita-berita yang disampaikan Rasulullah sebagai ilmu nafi, manfaat yang dibawa Rasulullah untuk masyarakat di dunia. Itu tafsir dari al-huda, ada tiga. Sedangkan dinil haq itu satu tafsirnya, itu al-soihah an-nafi fi dunya wal akhirah. Perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, yang sesuai petunjuk Allah untuk kemanfaatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini arti dinul haq. Sebab kalau tadi dinnya tidak hak, itu tidak bisa beri manfaat di akhirat. Bahkan ada agama yang tidak bisa memberi manfaat di dunia dan akhirat. Itu juga mereka mengatasnamakan agama. Sebenarnya bukan agama,
kalau tidak memberi manfaat di dunia dan akhirat. Minimal dunia manfaat bagi agama mereka, meskipun di akhirat celaka. Jadi dinul haq itu adalah perbuatan manusia sesuai konsep Quran dan hadis yang bisa memberi nilai positif bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Din yang tidak hak, din yang salah, dia hanya memberikan manfaat di dunia, tidak memberikan sama sekali manfaat di akhirat. Dan bahkan ada yang mengklaim sebagai agama, di dunia dia celaka, di akhirat masuk neraka. Hadirin Allah, setelah kita melihat definisi al-huda dan haq, apa wujud bukti di dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad? Kalau kita melihat beberapa hadis, ini semuanya wujud. Liyudhiru ala kulli, Islam itu menurut Jalaluddin Suyuti bahwa liyudhiru ayat liyuliya. Islam itu mengungguli agama-agama lain. Kalau di Indonesia ada 6 agama Islam, Kristen atau Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu sebetulnya yang 5 agama itu harus diungguli oleh Islam. Dan memang secara kuantitatif sudah unggul. Kita lebih banyak pengikutnya, tetapi dari segi kualitatif belum. Nah, ini yang diwujudkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW secara kuantitatif. Bahkan bukan hanya di Indonesia. Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, ini riwayat Imam Muslim nomor 2889. Panjang sekali hadisnya. Innallaha zawaliyal ardo magharibaha wa masyariqaha fasayablugu mulku ummati mazuyali minha. Rasul bersabda, dunia ini pernah diperlihatkan kepada aku oleh Allah, pernah ditampakkan kepada aku oleh Allah. Dunia ini baik dari barat sampai timur, sehingga karena sudah diperlihatkan kepada aku, Rasul menyampaikan, saya bulugu mulku ummati, kekuasaan umatku, umat Islam itu akan sampai ke daerah yang pernah Allah perlihatkan kepadaku. Dari Masjid ke Maghrib, termasuk Indonesia, sudah diperlihatkan Republik Indonesia NK ini kepada Rasulullah. Nampak di hadapan Rasulullah. Dan ini Rasul bersabda, nanti kekuasaan umatku akan sampai ke daerah yang pernah Allah memperlihatkan kepadaku. Wujud kan? Di dunia semua banyak yang masuk Islam. Ini satu. Kedua, dari segi kualitatif. Kualitas umat Islam itu justru yang nampak juga. Sebab iman dan takwa termasuk adil amanah, ini adalah kualitas iman dan takwa. Di dalam hadis Ahmad bin Hanbal itu juz kelima halaman 366, Rasul bersama, ini panjang sekali hadisnya, dari Ibnu Mas'ud ini. Rasul pernah sholat subuh, kemudian setelah selesai sholat subuh, ada seorang pemuda ngomong begini, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, innahu sataftahu lakum masyariqal ardi wa magharibiha wa inna amala finnar illa man ittaqallah wa adal amanah. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah akan memperlihatkan kepada umat Islam baik di barat dan di timur, dan Allah akan memudahkan akses umat Islam bisa melihat antara barat dan timur. Dulu ada dunia tidak selalu kelor, ternyata sabda Nabi tidak. Allah akan memperlihatkan dunia kepada umat Islam baik dari barat sampai timur. Tetapi sayang sabda Nabi, wa inna amala finnar, perbuatannya tidak baik. Dia sudah ditampakkan kemakmuran melalui media sosial, apa Instagram, Habaya dan lain-lain. Itu ditampakkan dengan dimudahkannya ilmu IT, kita bisa melihat dunia seperti korek api. Tetapi wa inna amala finnar, kebanyakannya penduduk dunia ini masuk neraka. Illa man ittaqa, kecuali orang yang takwa kepada Allah, wa adal amanah. Man ittaqa artinya orang seluruh muslim bisa takwa dan bisa manfaat dari dunia yang diperlihatkan oleh Allah itu. Dan yang kedua, adil amanah. Adil amanah juga bersifat umum. Siapa saja yang memberi amanah itu akan mengambil manfaat dari dunia yang telah ditampakkan secara sosial. Jadi artinya secara sosial seperti apa yang sabdakan Nabi. Dan kita lengah, ternyata Rasulullah SAW sudah menyampaikan dunia akan dilihat oleh kita, baik melalui televisi, apalagi sekarang sudah begitu canggih. Tetapi sayang, penghuninya bukanlah baik, tambah buruk. Penghuninya bukanlah menjadi hebat, malah tambah terpuruk. Yang ketiga, ini realitas juga. Sampai Nabi mengatakan di dalam kitab Ahmad bin Hanbal juz ke-6 halaman 2 ini. Ya, ini dari Jabir. La yabqa 'alal ardi baitu midarin wala wabarin. Tidak ada rumah baik itu dari tanah liat atau istana. Kalau sekarang rumah gubuk dan sampai gedung bertingkat. Sabda Nabi, illa daulatu kalimatul Islam, kecuali masuk kalimat Islam. Tauhid masuk ke sini.
Bacaan-bacaan Quran masuk ke rumah-rumah gubuk melalui radio, melalui televisi, dan melalui HP. Ya izzu azizan, sabda Nabi, hanya sayang ada yang dimuliakan karena sebab informasi ini, manusia semulia-mulianya, dan yazidu dalilan, ada yang dihinakan sehina-hinanya. Sahabat bertanya, Rasul, siapa yang mulia itu? Dan kenapa manusia bisa hina? Karena sebab IT. Rasul menyampaikan, wa amma ya'izzuballah min ahliha. Yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang beragama sampai profesional. Dia melaksanakan agama sebaik-baiknya, sehingga dia mulia dengan seagama melalui informasi yang begitu luas. Tetapi wadailu dalilan, ada yang hina. Kenapa yang hina? Wa mayadilluhum fayadinuna laha. Orang yang hina dengan sebab informasi ini hanya agamanya berpura-pura saja. Dia muslim tetapi munafik. Dia kiai tapi penjilat. Dia penguasa tapi jahat. Dia pakai sorban, pakai jubah seperti ulama dan habaib, padahal hatinya jahat. Ini disabdakan oleh Nabi, sehingga jadi hina-dina dia. Di dunia dia hina, tidak dihormat. Jadi penguasanya karena memang curang dan zalim, dan di akhirat disiapkan api neraka yang membakar dia. Saya kira ini sabda Nabi yang harus disikapi oleh kita. Ada malah yang keempat. Sabda Nabi yang keempat ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang real juga. Rasulullah kata Siti Aisyah mengatakan begini, la yadhabul lail wan nahar hatta tu'badal lata wal uzza. Tidak bergeser siang malam kecuali berhala disembah, lata disembah, kemusikan mewabah. Sampai Siti Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, in kuntu la'adun hatta anzal min hadhihi ayat. Aku tidak menduga, karena ayat itu kan liudhiru ala dini kulli. Islam akan hebat, akan menguli agama-agama lain. Kok kenapa manusia muslimnya kok malah menyembah berhala? Rasul menyampaikan kepada Siti Aisyah, innahu sayakun midzalika masyaallah. Memang Allah akan membuktikan di hari zaman sekehendaknya. Akan terjadi itu. Manusia meskipun banyak tetapi justru menyembah berhala, melakukan musikan. Sumayab atullahu rihan thayyibatan. Kemudian setelah manusia menyembah berhala semuanya, musik semuanya, Allah turunkan angin yang baik. Fatawaffa kullu man kana fi qalbi misqala dzarratin min iman. Lalu mati semua manusia yang punya iman meskipun sebesar darah. Wa yabqa man la kharafi fayarjuna ila dini abahim. Sisa orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun sehingga mereka kembali ke agama bapaknya. Agama bapaknya itu adalah Sunda Wiwitan atau Karuhun atau daerah Baduy. Yang pun tensang yang dang yang minang. Itu artinya agama bapak mereka, nenek moyang mereka. Di salah satu perhelatan ada satu wilayah yang gubernurnya adalah agama Wiwitan, dan sudah disampaikan Rasulullah. Tidak mungkin ada terjadi, karena memang Rasul sampaikan man la kharafi, di mana masyarakatnya sudah tidak ada yang baik sekalipun, sehingga yang terjadi adalah pemimpinnya yarjiuna ila abahim, dia kembali kepada agama nenek moyangnya, tidak mau kepada agama Islam, dan dia menyatakan agama saya adalah agama Wiwitan. Ini terjadi. Ini saya kira perlu disikapi oleh kita. Karena itu liudhiru ala dini kulli, agama Islam memang akan mengungguli dan akan memenangkan daripada agama-agama lain. Ada faktor yang menyebabkan kita ini terpuruk. Kenapa kita kalah? Minimal ada 6. Minimal ada 6. Pertama, ghairu tamkin. Umat Islam tidak mempersiapkan kaderisasi umat dan tidak mengantisipasi kader-kader ulama dan tidak mengantisipasi kader aktivis. Semuanya dikader untuk dunia. Ini sebabnya hancurlah umat Islam. Meskipun Islamnya ada. Islamnya ada, tapi umatnya sebab hanya ada Islamnya. Kan disebutkan Nabi, Islam 3 nama. Ya kan? Saya kira ini yang pertama tadi. Makanya di dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhinu bihi adullahu alaikum. Kita harus mempersiapkan umat yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat Islamnya, kuat tenaganya, dan kuat perjuangannya supaya kalah mereka yang akan menyerang Islam. Kan tadi di ayat sebelumnya tuh, yuriduna liyutbunallahu biafwahim, mereka itu sudah mengepung kita, ingin menghancurkan Islam dengan mulut-mulut mereka yang kotor. Terjemahnya mulut-mulut mereka, tapi tafsirnya dengan kebohongan, kepalsuan, dan dengan jidal itu dengan debat, hanya ngomong forum demi forum, rapat demi rapat, terus diperbijak Islam, realisasinya tidak ada. Ini akibat kita kurang kaderisasi.
Banyak yang bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Ini saya kira yang pertama. Kita kalahnya itu dalam perjuangan karena kurang kaderisasi. Itu pertama, goya tamkin. Yang kedua, kenapa kita kalah? Karena ada penyakit wahan. Ini disabdakan oleh penyakit wahan itu apa? Disabdakan oleh Nabi, Yisikulumamwalaikum. Itu umat-umat yang lain hampir menerkam kamu. Seperti orang yang lapar mau menerkam karena yang sudah dihidangkan. Habis semua makanan. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, hal nahnu mikilatin. Kok berani amat itu umat-umat di luar Islam kok mau menerkam kita, mau mengal kita? Apakah kita sedikit? Qala Rasulullah, la bal antum katsirun. Kamu tidak sedikit, jumlahnya banyak. Walakinakum gitsaun kagisailail, tetapi jumlah yang banyak seperti buih yang ada di laut. Bahkan walayan si annakumul mahabata, dicabut hebatnya itu Islam. Tidak hebat lagi. Dicabut kehebatan Islam, bukan muslimnya. Jadi orang sudah tidak takut lagi kepada Islam, bahkan mengolok-olokkan Islam, menggeyek Islam. Dan wala yuqaddibakumul wahana, kamu umat Islam akan ditimpakan penyakit wahan. Qalu wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan? Yang sehingga umat Islam terpuruk terus. Apa itu wahan? Hubbud dunia, cita dunia, wa karahiyatil maut, dan takut mati. Wujudkan. Salah terus manusia, angkanya salah. Kenapa? Ulama langkah salah, kiai langkah salah, ustadz langkah salah, pejabat langkah salah, polisi langkah salah, rakyat langkah salah. Kenapa? Hubur dunia. Hubur dunia, ra'su kulli khasati'atin. Cinta dunia itu sumber kesalahan. Salah terus, salah langkah. Sebab dunia yang dicari. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa ini umat Islam tidak maju-maju? Adalah ada tahrib, ada ulama penjilat. Ulama yang mendompleng kepada penguasa jahat. Ini dijelaskan juga oleh Nabi. Al ulama Rasul. Ulama itu pewaris Nabi dan pelanjut Rasul. Malam yukhalitis sultan, selama tidak dia masuk kepada penguasa yang dolim. Walam yudakhilu dunia, dan tidak masuk kepada dunia barana. Hanya dunia yang dikejar, hanya jabatan yang dikejar. Maka Nabi menyampaikan, faida dahaltumuhu, apabila ada ulama sudah masuk ke penguasa dolim dan cari dunia saja, fakhdaruhum, peringatkan oleh kamu. Tapi kita, maaf, jangan buyang bodoh. Ulama juga bingung sekarang. Malah saling salahkan, saling fitnah, bukan saling menasehati. Ulama mobil habaib. Ini yang terjadi. Sebab apa? Dunia yang dicari. Itulah sumbernya kenapa kita tidak maju. Sebab ada munharib, ada ulama-ulama pensilat. Apa tadi? Tiga ya. Yang keempat, tarkud dakwah. Ninggalkan dakwah. Kalau dakwahnya amar ma'ruf, benar, banyak menyuruh kebaikan, tetapi nahi munkar sedikit. Justru yang nahi munkar sekarang, yang dicerca maki, yang dipitnah oleh mereka. Mereka senang pada dunia. Kenapa? Karena takut itu dunia yang dia ambil biasanya dari pengusaha kikir, dari penguasa-penguasa yang zalim, tidak kebagian. Sehingga ketika penguasa zalim dicerca sama kiai habaib, malah dibenci kiai dan habaibnya. Ini real, banyak penjilat, ya. Nah ini saya takut dakwah tadi. Yang kelima, al-zulmu. Hukum tidak ditegakkan, banyak kezaliman. Kemarin sudah sampaikan hadisnya. Satakunu ummat min qablikum, bahwa umat-umat dahulu itu banyak yang hancur, dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena apabila ya, hadisnya itu idza saraka minal dhaif aqamul hajja. Kalau yang mencurinya itu lawan politiknya, ditangkap meskipun tidak datang. Kalau dia tidak ikut posisi, ditangkap. Oposisi semua dari dulu ditangkap satu-satu. Tapi wa idza sariqul sarif, apabila oposisi ada sudah masuk ke ranahnya, sudah masuk ke lingkungannya, tarobul hajja, tidak dihal. Itu kehancuran. Menurut sabda Nabi, ini kan 5. Dan ada yang terakhir, yang keenam. Kenapa umat Islam kalah? Tidak melaksanakan syariat Islam. Umat Islam akan kalah. Umat Islam dulu yang harus melaksanakan syariat Islam ada umat Islam. Baru nanti yang lain diajak oleh muslim yang melaksanakan syariat Islam. Bagaimana umat yang lain masuk Islam, muslim sendiri tidak melaksanakan syariat Islam, ini yang terjadi. Dihina, dipersekusi, ditangkap orang yang melaksanakan Islam. Ini tidak ditegakkannya syariat Islam, salah satu kemunduran dan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya surat Al-Baqarah ayat 33 memang mengindikasikan liyudhiru ala dini kulli, Islam akan mengunggul, Islam akan menang. Tetapi dengan catatan, kita tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggarannya.
Sabab-musababnya Islam itu hancur tadi ada 6. Pertama, tidak ada tamkin, tidak ada kanalisasi. Yang kedua, ada masih penyakit wahan, cinta dunia takut mati. Ketiga, banyak ulama-ulama pencilat. Dan yang keempat, tidak berdakwah secara optimal. Dan yang kelima, ada kezoliman dari penguasa, bahkan didukung oleh ulama-ulama penjilat, sehingga kezoliman menjadi hal yang baik sebab didukung oleh ulama, didukung oleh orang bersorban, didukung oleh ormas-ormas yang mengakui umat Islam, sehingga mereka merasa aman sama sudah melakukan. Padahal mendukung mereka kepada kezoliman demi dunia, demi ingin jabatan. Sementara ulama-ulama yang solid, ulama yang tulus, ulama aktivis yang menegakkan keadilan ditangkap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang akhirnya kita hidup di dunia sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, dan masuk surga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.